terakhir kemarin saya di Kabupaten Lumajang ketemu Bupati juga, gimana anggarannya sampai sekarang nggak masuk. Bagaimana kami mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang ada. Nah ini, karena itu kemarin saya dorong ke Mas Menteri bagaimana caranya dibuat terobosan hukum agar para stakeholder yang terlibat terkait dengan P3K ini itu bisa dipayungi dengan regulasi peraturan perundang-undangan di atasnya permen. Nah, saya mengusulkan ada kepres untuk mengatur itu semuanya. Kalau tidak, tafsirnya macam-macam. Karena ini yang sering terjadi, dan itu ketemuan kami ketika ada kita membuat panja-panja itu. Dan wabil khusus untuk P3K kami menitipkan sama dengan semangat Pak Menteri, kita pro pada guru honorer, kami menitipkan mudah-mudahan di seleksi tahap 3 ini para guru honorer terutama di daerah-daerah bisa terakomodir dan juga bisa terseleksi dan memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan oleh kementerian. Kita sangat berharap karena ratusan guru honorer itu selalu menghubungi kami, para anggota Komisi 10 juga di daerahnya masing-masing dan menitipkan aspirasi, maka itu memang harus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri, walaupun berulang-ulang kadang-kadang salah tempat pun ya, salah judul rapat, kami tetap ngomong soal itu, tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimengerti oleh Mas Menteri dan juga Pak Sekjen agar ke depan bisa lebih baik lagi. Kita akan mensupport Kementerian Pendidikan RI, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan sebenarnya nanti ini karena ini rapatnya sangat singkat, memang ada pikiran, tapi mungkin itu dapat rapat yang lain. Ada pikiran Pak Menteri bahwa kadang-kadang menurut para kepala daerah yang saya kenal, gitu, mungkin juga yang dikenal oleh Bapak Ibu, kepala-kepala daerah itu malah memikirkan agar dunia pendidikan itu disentralisasi saja, supaya benar-benar terpusat di Kementerian Republik Indonesia, daripada dikasih ke mereka juga ada banyak sekali kendalanya. Jadi semoga ini bisa menjadi perhatian khusus juga kepada Mas Menteri, Saudara Menteri. Lalu kami juga ingatkan sekali lagi bahwa selain masalah guru lolos passing grade seleksi P3K tapi tidak dapat formasi, posisi tenaga kependidikan saat ini juga masih banyak yang terombang-ambing. Mereka berprofesi mulai dari tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer ini sedang mengalami rasa ketidakpastian, rasa kewaswasan karena kecemasan karena ada aturan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini. Jadi kami ingin nantinya mereka ini tidak luput daripada perhatian Saudara Menteri beserta seluruh jajaran agar insya Allah Saudara Menteri beserta jajaran bisa memperjuangkan nasib mereka. Yang kedua, kami juga terus mendorong Kemendikbudristek dalam mengupayakan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk jumlah dan kualitas guru, kesejahteraan guru, dan tenaga pendidikan khususnya di daerah-daerah yang masih sangat tertinggal. Peran guru pendidik sangat penting sehingga perlu betul-betul diperhatikan demi generasi di masa depan, dan kami mohon juga bahwa pengawalan program kesuksesan program sejuta guru honor menjadi ASN bisa tetap menjadi prioritas karena mereka sudah banyak yang lulus, tapi tadi kata duta besar P3K kami ini lintas fraksi mengatakan tingkat kesuksesannya masih rendah, termasuk di Bengkulu juga hal itu terjadi. Memang sudah lulus tetapi tidak diangkat juga. Memang mungkin kalau dikatakan ini bukan tanggung jawab kami, mungkin juga, tetapi kalau saudaraku Menteri turun atau saudaraku memberikan tekanan, hal ini akan bisa diatasi. Mas Menteri, saya kira sudah semuanya, hanya ada banyak aspirasi dan bahkan dari 193.000 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan belum ada formasi. Ini banyak menyampaikan aspirasi dalam berbagai cara, dan semua tidak mengenal waktu juga. Tapi saya kira ini hak mereka karena sebelumnya tidak mau dites dan sekarang mau tes dan akhirnya mereka lolos gitu. Dan tetapi ternyata tidak ada formasi. Sebetulnya yang ada formasi kemudian belum dapat SK juga sudah menyampaikan, misalnya mereka sudah tidak mengajar, kemudian dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari 7 bulan, berarti memperpanjang hidupnya dengan cara meminjam-minjam tetangga kiri kanan dan seterusnya. Nah ini ada yang mungkin saya baca sedikit supaya saya kira ini tadi sudah menyampaikan juga Mas Menteri dalam dokumen paparannya itu, terutama yang sudah lolos passing grade. Kami ini saya bacakan saja, andaikan ini disampaikan kepada Mas Menteri
Nadiem Makarim, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kami guru honorer, terutama honorer yang lulus passing grade P3K, semoga kami yang lulus segera mendapatkan formasi. Karena saya sendiri, kata dia, guru induk sudah digeser oleh guru yang lolos P3K dan ada formasi. Sekarang kondisi saya dagang. Padahal ketika saya mengajar, walaupun sebagai honorer, saya dapat gaji per bulan Rp516.000 per bulan. Betul-betul sangat berarti bagi saya. Dengan anak 2, saya pun bekerja sebagai penjual mainan anak-anak. Kemudian mainan anak-anak keliling ketika pulang mengajar, kadang penghasilan dari dagang hanya sedikit. Sekarang saya dagang dari pagi karena tidak mengajar lagi. Namun, apa mau dikata, sepi pembeli Pak. Kalau masih mengajar, uang 516.000 selalu saya gabungkan dengan hasil dagangan mainan. Alhamdulillah walaupun kecil tapi bisa menghidupi anak dan istri. Sekarang saya hanya berharap semoga secepatnya saya diangkat menjadi P3K karena saya lulus passing grade dengan keterangan passing grade 3, P3. Saya siap ditempatkan dimanapun Pak, sekalipun ditempatkan yang jauh dari kelahiran saya. Saya ingin segera mendapat formasi demi kelayakan hidup. Karena jujur setelah berhenti mengajar yang biasanya menerima 516.000 per bulan, sekarang saya tidak menerima. Rasanya sangat berat, apalagi dagangan sepi pembeli. Sekali lagi saya mohon agar Bapak, ini kalau disampaikan kepada Pak Menteri, berarti Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan memperjuangkan kami. Saya doakan Bapak dan keluarga Bapak agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Nah, begitu saya kira salah satu ini ada di Facebook, ada di Instagram dan sebagainya dengan berbagai macam, ada yang panjang sekali, tetapi ini real, artinya mereka saya kira guru-guru kita yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun mengabdi, dan kita tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya, tetapi mereka mengisi kekosongan, kekurangan guru itu menjadi guru honorer. Sekali lagi, saya kira ada lagi sebetulnya yang belum lulus passing grade pun, mereka ada yang berterima kasih atau bersyukur karena untung tidak lolos sehingga tidak digoncang-goncangkan begitu. Tetapi juga mereka butuh kepastian apakah sampai seperti ini terus. Kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai guru, tetapi kami butuh kepastian status. Saya kira